Berita seperti yang di New York Times juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah ada dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet. Waktunya terlalu mepet dan yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2 bulan setengah untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu badannya tidak baik. Nah, cuma dengan segala evaluasi perhitungan waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China. Yang dari pelatih baru. Dalam membentuk tim nasional Indonesia kita nggak bisa melihat pemain naturalisasi ataupun pemain Indonesia. Menurut saya sama saja. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita ambil dari itu. Tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang sama. Di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu. Kekompakan antara pemain, pelatih, ya PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurang. Ya salah satu komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi. Ya. Di federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Sama ketika kita memperbaiki Liga Indonesia, ya salah satunya kita menekankan kepada klub-klub. Ya kita nggak mau lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar. Karena itu salah satu yang kita dorong klub, standarisasi klub yang ada di Liga, klub licensing itu kita akan terapkan di tahun depan, bahwa klub-klub yang melakukan pelanggaran itu tidak hanya dikurangi subsidinya tetapi poinnya. Nah kalau kita melakukan itu di Liga, tetapi PSSI sendiri tidak respect dengan apa yang dikomit, ya saya rasa bukan menjadi contoh yang baik. Kita harus menghormati segala perkataan dan kontrak-kontrak tersebut. Kita tidak akan, dan Pak Marji, Coach Sintayong pada tangan surat terimanya. Nah tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontrak. Ya. Tapi poinnya kita harus
respect dengan apa yang kita sepakati. Ya, tidak boleh kita sebagai bangsa yang tidak menjaga kehormatan kita, apalagi federasi kita sedang dalam posisi tinggi-tingginya sekarang di mata internasional. Jadi kita harus jaga. Baik. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu, dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4. Lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakat. Oke. Ya, boleh. Untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Mas, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-resiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Pak, sedikit lagi Mas Saudara. Berarti apakah dengan kata lain bisa dibilang kegagalan di AFF menjadi faktor terbesarkah atau tidak sebenarnya? Gini, semua pertandingan yang kita ikutin ya pasti ada evaluasi. Tadi saya bilang kan kita melihat dari pertandingan Indonesia China. Memang dipikir terlalu ambisius, tapi tidak, karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung. Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini kan? Ya, nggak usah diomongin, udah pasti gagal Piala Dunia ini, karena poinnya sudah tidak ada. Justru di 4 pertandingan berikutnya ini ya kita berharap kita menimba poin. Jadi sekecil apapun yang menjadi tentu ini kita harus perbaiki, itu yang kita harapkan. Ya, kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun dimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling di luar negeri saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30 kesempatan itu yang saya lakukan, karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry. Harus duduk one on one, dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25
yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya ini. Itu karena walaupun habis interview dia pulang lagi ke negaranya. Ya karena hari Natal kita harus hormati. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2 jam setengah cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika, ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik. Ya saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis paha dibuang gitu. Ya saya nggak mau dalam itu. Karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini, mau yang putri, yang muda-muda, yang 17, 19, 23 tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional. Tetapi tanpa kualitas pemain, ya mau programnya baik, pelatihnya baik, ya gak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya Manchester City tanpa Rodri kalah dulu, ya cuma 1 Rodri. Nah artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya ini menjadi sebuah kesalahan. Yang sudah mendunia. Kenapa setelah lolos AFC kita targetkan mereka untuk bisa qualify di kejuaraan dunia U17 U20. Nah nanti memang untuk tim pelatih itu di dalamnya ada komponen pelatih U23. Ya, jadi nanti kalau diumumkan nanti ya dari tanggal 12 itu ada pelatih kepala, ada beberapa asisten dan ada 1 asisten untuk U23. Ya, tetapi mempunyai program yang sama U23 dan senior. Nah, memang kuncinya ketika kita ingin punya filosofi sepak bola seperti Jepang ataupun beberapa negara lain, ya kita perlu waktu. Itulah kenapa diperlukan technical director nanti. Cuman yang memang tidak mudah juga mencari technical director karena memang ya ini perlu pendalaman daripada detail daripada persepak bola Indonesia. Cuman yang menarik, yang salah satunya saya titipkan bahwa selain target ya saya juga titipkan bahwa filosofi sepak bola ini mulai mesti dibangun dari senior dan U23 dan itu disanggupi tentu dengan waktu-waktu juga perlu support dari banyak pihak. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya dan beberapa juga yang punya nama di dunia sepak bola tidak mungkin bergabung ke sebuah negara hanya sekedar mencari kerjaan. Ya, tetapi mereka pasti mempunyai target personal, ya, di mana tentu ingin menjadi bagian sejarah legacy yang kita miliki. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditengah-tengah. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaiki di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan. Nah, Liga 2 itu menyusul tahun depan. Kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa
Saya bukan tipe pimpinan yang takut katakan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua. Kita kerja lillahi ta'ala. Ya, insya Allah. Ya, saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu ini semua. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, saya rasa tidak. Ya, kita harus kerja keras, kita berdoa, diberikan kemudahan, insya Allah hasilnya baik. Ya, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Ya, mulai insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan jalur remote. Kita juga sedang menghapus jalur remote untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah dulu bulan Maret kita lihat dulu. Tapi kalau better kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA itu ibu bapak atau kakak nenek. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Better kan? Ya. Maunya sih mau, bagus. Tingginya 189 bisa main midfielder juga. Ya. Kepala. Handphone ya mbak, handphone. Nah,